Halo guys, gua baru belajar hal baru nih. Namanya Goodhart's Law. Apa sih itu? Itu adalah hukum Goodhart yang menyatakan kalau pengukuran dijadikan target, maka pengukuran itu akan jadi sia-sia. Simpelnya gini, misalnya lo manajer marketing, lo merasa kalau semakin banyak brosur disebar, semakin tinggi penjualan yang di closing, ya kan? Well, langsung deh salesnya nyebar 1000 brosur. Lalu nyantai, kan target nyebar brosur sudah tercapai. Padahal nggak ada penjualan tercapai. Nah, mestinya gimana? Mestinya karena pengennya menaikkan penjualan, maka jumlah penjualan lah yang harus menjadi target, bukan hanya jumlah brosur. Nah, sama nih kejadiannya di dunia pendidikan. Orang berpikir untuk memastikan seorang murid paham sebuah target pembelajaran, perlu ada tes. Kalau lulus tes, berarti target target pembelajaran terpenuhi. Apa yang kemudian terjadi? Dari sisi murid, mereka bisa-bisa menghalalkan segala cara untuk lulus. Misalnya, nyontek. Selain itu, strategi belajar mereka juga bertujuannya yang penting lulus. Mereka menghafal bentuk soal. Mereka belajar secukupnya. Yang penting mencapai nilai minimum, minimal 60 misalnya. Dan mereka merasa cukup dengan ini. Dari sisi guru jadi fokusnya mengajarkan cara menjawab soal, tidak kontekstual ke dunia nyata lagi. Guru bikin kisi-kisi, sampai ada yang melakukan hal yang tidak terpuji, seperti memberikan jawaban ke murid atau mengatrol nilai. Itu karena tujuannya adalah nilai. Terus, gimana dong supaya pendidikan itu tidak jatuh ke bentuk Goodhart's Law ini? Pertama, buatlah beberapa cara untuk mengukur sampainya target pembelajaran. Misalnya, di samping tes, kita juga bisa membuat tugas proyek. Guru juga bisa mengobservasi bagaimana perkembangan belajar murid di kelas. Jadi ada lebih dari satu ya selain tes untuk memastikan pencapaian target ini. Kedua, uji kemampuannya sesuai target. Nah, kalau biasanya nih, kita ada ujian semester, di akhir semester dong. Ujian ini mencakup 4 materi misalnya. Nah, karena kita paham nih, materi 1, materi 2, materi 3, kita lulus. Padahal materi 4 kita nggak paham sama sekali. Dan kita nggak akan peduli soal ketidakpahaman kita di materi 4 ini. Nah, seharusnya ujian itu per materi. Jadi transparan, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah oke. Ketiga, jangan jadikan nilai sebagai target, jelas. Tapi jadikan nilai sebagai acuan. Misalnya nih, waktu belajar bahasa Inggris, nilai grammarnya jelek, tapi nilai speakingnya bagus. Well, kita bisa pakai ini sebagai acuan. Di tahap selanjutnya, di pembelajaran berikutnya, kita fokus hanya belajar di grammar. Tapi speakingnya ya perlu latihan, tapi nggak sebanyak-banyak lah. Nah, yang keempat, buatlah ujian yang kontekstual. Jadi apa yang dicapai murid itu memang menggambarkan apa yang dihadapi di hidupnya nanti. Daripada bikin soal matematika yang abstrak misalnya, buatlah studi kasus. Gitu guys. So, yuk kita buat pengujian yang nggak lagi-lagi jatuh ke Goodhart's Law ini ya. Selamat belajar, semangat mengajar.